Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI, Bapak Dr. Haji Abdul Rafiq. Amin. Mudah-mudahan selesai pada tahun sekarang dan tidak ada kendala untuk sukses di pendidikan. Yang saya banggakan Kepala Kantor Urusan Agama Gantar sudah tidak lagi menyebut kecamatan yang langsung KUA Gantar. Pak Haji Kosim, yang saya hormati teman-teman penyuluh dan pengadministrasi KUA Gantar. Saya membawa Pak Haji, ini salah satu staf yang handal di Bimas. Pak Naib, Pak penyuluh, saya menginformasikan bahwa tugas dan fungsi kementerian dan lembaga di Republik ini yang diamanati oleh Pak Presiden Prabowo akan lepas dari kita, yaitu layanan haji. Berarti di Kementerian Agama hanya dua tindak layanan. Satu, layanan pendidikan keagamaan. Dua, layanan keagamaan. Layanan pendidikan keagamaan, Pak Ketua APRI, pendidikan keagamaan itu diambil oleh pendidikan formal dan non formal. Formalnya dan mulai dari RA, MI, MTS alias sampai Universitas Islam. Kemudian yang non formalnya adalah RA, BTA, TPQ, pondok pesantren dan lain sebagainya. Mereka dibatasi oleh ruang sehingga layanannya sangat terbatas pendidikan keagamaan. Justru di layanan berikutnya yang memang ini kita hadir, yaitu layanan keagamaan. Di antara layanan keagamaan, salah satunya adalah layanan pencatatan pernikahan. Nanti meminta Ketua APRI untuk mengupas bagaimana memberikan layanan keagamaan terkait dengan pencatatan nikah. Mengapa tahun sekarang ini para penyuluh begitu fenomenal, Pak, di Republik ini diangkatnya? Karena Menteri menginginkan hadirnya Kementerian Agama di tingkat grassroots. Sementara dulu orang akan tahu dua hal saja, madrasah dan kawin. Padahal ada banyak tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara yang memberikan layanan keagamaan. Inilah yang menjadi persoalan besar yang dulu sempat belum maksimal. Hari ini kita sudah clear, sudah oke dengan hadirnya para penyuluh. Di Indramayu ada 211 penyuluh agama yang harus memberikan layanan keagamaan. Apa itu di antara layanan keagamaan? Banyak sekali. Di antaranya layanan kemasjidan, layanan wakaf, layanan zakat, paham keagamaan, kemudian ikut mensupport terkait dengan pernikahan dini, untuk menurunkan angka stunting, untuk mengurangi angka perceraian, dan yang paling nanti akan dihadapi ini yang perlu ekstra adalah paham keagamaan yang masih banyak di wilayah Indramayu yang membohongi masyarakat. Jadi dengan hadirnya maka kami dengan Pak Kepala Kantor mempoa nih, Mbak, mempoa bagaimana mendesain para penyuluh. Muncullah istilah dengan penyuluh agama teritorial yang berbasis desa binaan. Dikandung maksud, ketika saya nanya sama Pak Naib Gantar, Pak Naib ada berapa tanah wakaf di Kecamatan Gantar? Hari ini nggak bisa jawab, Pak. Hari ini nggak bisa jawab. Baru ada hitung lagi. Nanti itu akan terjawab. Dari wakaf, berapa wakaf yang sudah bersertifikat? Akan muncul jawaban. Berapa wakaf yang masih dalam bentuk akta ikrar wakaf? Berapa wakaf yang baru tataran ucap? Belum sampai pengadministrasian. Baru 1 poin wakaf. Kemudian, berapa jumlah anak yang melakukan pernikahan di bawah umur? Kemudian berapa jumlah janda? Ini harus hadirnya para penyuluh. Karena apa? Kita hanya layanan keagamaan dan layanan pendidikan keagamaan. Maka ujung tombak di sini adalah teman-teman penyuluh yang sudah harus siap. Saya percayalah sama senior. Ini juga senior di Gantar ini. Untuk apa? Untuk hadir di masyarakat, membelai hati masyarakat, menyentuh hati masyarakat, menemui hati masyarakat dan menginformasikan pada masyarakat bahwa agama yang benar adalah seperti ini, bahwa banyak
banyak di antara orang-orang yang masih Pak ingin membuat Indonesia keruh dari sisi agama. Maka muncullah hari ini hasil Zoom kemarin adalah peta deteksi dini konflik keagamaan. Oleh karena itu, saya berharap pada teman-teman penyuluh agar all out untuk menyentuh hati masyarakat, karena disitulah masyarakat akan banyak persoalan. Ketika para penyuluh sudah ada di masyarakat, saya yakinlah orang yang akan membodohi masyarakat dengan dasar agama seperti paham apa itu Pak? Sorry. Saya kemarin itu sehat. Sehat ya, sehat, sodako, silaturahmi masuk surga. Ini ketika penyuluh sudah ada, mereka akan takut Pak, karena di situ hadirlah Kementerian Agama untuk mengayomi masyarakat. Kemudian untuk teman-teman yang baru ini Pak Andi, hanya menunggu waktu sebagai penghulu yang berhak untuk menghadiri pencatatan nikah dan mendapatkan jasprop. Tetapi tugas pokok dan fungsinya tetap pada di Kepdirjen 637 tentang pemeriksaan dokumen-dokumen. Yang akan bertanggung jawab nanti Pak Andi ya, sebagai penghulu. Nanti akan diuraikan secara mantap. Kalau ada persoalan hukum di KUA Kecamatan Gantara, saya titip pada Pak Andi. Jaga KUA ini dari sisi pencatatan nikah. Jangan sampai ada pencatatan nikah yang maladministrasi, apalagi sampai menabrak hukum-hukum Tuhan terkait dengan banyak hal, karena pernikahan diantaranya diatur pada kitab kita dan kitab munakahat. Itu yang menjadi standar kita untuk menyelamatkan. Regulasi dibuat, Pak Naib, itu untuk mengawal kita, mengamankan kita. Sehingga kalau tidak sesuai regulasi, mengapa pemerintah membuat regulasi? Untuk mengamankan para aparatur sipil negaranya agar tidak terjerat hukum, agar tidak menyalahi aturan-aturan tentang pencatatan nikah. Terakhir, titip pada penyuluh harus pinter. Nah, terkait apa? Mulai dari persyaratan pernikahan, pendaftaran pernikahan, proses pernikahan, perceraian, kemudian masalah haji. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan dari penyuluhlah sumber informasi terkait dengan layanan keagamaan. Sudah mungkin ada bukti ya. Bapak datang ke desa akan ditanyakan, Pak syaratnya nikah begini, Pak waris bagaimana. Jadi penyuluh itu adalah orang-orang handal yang diangkat oleh Menteri Agama Prof. Nazar untuk melayani masyarakat.